Hai guys, kembali lagi bersama gue Edwin Truman dan hari ini kita akan Keempat. Selamat datang di channel gua. Halo, buat kalian yang gak kenal gue, perkenalkan nama gue Edwin Truman. Sekarang gue mahasiswa S1 di Universitas KAIS Korea Selatan, ngambil jurusan Industrial Design, semacam kayak product design gitulah. Nah, melalui Truman Talk ini, gue pengen ngebagi tentang pengalaman-pengalaman gue ketika gue kuliah di Korea. Ya, dan juga apapun yang gue pengen ngomongin sih sebenarnya sih. Buat kalian yang belum subscribe, boleh pencet tombol di bawah. Dan juga nyalakan notifikasi biar kalian nggak ketinggalan update-update yang gue taruh. Jadi mungkin karena gue sekolah di Korea, banyak yang sering nanya gue, Win, belajar bahasa Korea itu susah nggak sih? well, jawab jujur, belajar bahasa Korea itu nggak gampang, tapi nggak sesusah yang banyak orang bayangkan. Banyak orang membandingkan bahasa Korea itu kayak bahasa aksara Asia lainnya, misalnya Jepang, kanji Jepang, atau enggak bahasa Mandarin. Tapi sebenarnya bahasa Korea itu lebih mirip bahasa Latin atau enggak lebih mirip bahasa Inggris karena dia terdiri dari alfabet. Dia mempunyai 10 huruf vokal, huruf hidup, dan juga 14 huruf konsonan. Jadi total hurufnya cuma 24, yaitu lebih dikit dari alfabet Latin, A, B, C, D, E. Nah, buat kalian yang pengen belajar Korea, cuma nggak tahu mulai dari mana, hari ini gue punya 3 tips buat kalian memulai belajar bahasa Korea. Yang pertama, mulai aja. Loh, maksudnya apa, Win? Untuk memulai, gue harus mulai aja. Iya, seperti yang gue bilang tadi, bahasa Korea itu nggak sesusah yang kalian kira. Mungkin penulisannya banyak yang membingungkan. Tapi sebenarnya pada intinya, bahasa Korea itu cuma ada 2 tipe, yaitu kata yang terdiri dari 3 huruf dan kata yang terdiri dari 2 huruf. Well, ada sih beberapa kata yang terdiri dari lebih dari 3 huruf, cuman itu buat topik lain kali lah. Misalnya, kita coba bedah kata yang banyak orang tahu, dan mungkin kalian juga tahu kata ini, mungkin kalian pernah makan, katanya kimchi. Kimchi ini terdiri dari 2 suku kata, yaitu kim dan chi. Yuk kita coba bedah satu-satu. Yang pertama, kata kim ini. Kata kim ini terdiri dari 3 huruf. Kyok, i, dan myeom. Ya kalau diromanisasikan, jadinya ya terdiri dari g atau k, lalu i, lalu m. Jadi pasti konsonan, vokal, konsonan. Urutannya pasti begitu kalau 3 huruf. Nah, kita lanjut ke kata kedua, chi. Chi ini lebih gampang lagi. Dia terdiri dari cuman 2 huruf. Chiyot sama i, chi. Jadi kiri itu pasti dimulai dengan konsonan dan kanan pasti diakhiri dengan vokal. Nah, mungkin konsonan-konsonan kan, baca ya nggak gitu sih. Misalnya kalian mau ngomong kayak a, i, u, e, o doang gimana? Boleh nggak sih cuma tulis 1? Nah, nggak bisa cuma tulis 1. Kalau kalian mau bisa ngomong a, i, u, e, o cuman vokal, kalian tetap harus taruh yang namanya konsonan kosongan. Gue lupa namanya apa ini, cuman yang bentuknya bulat gini. Ini konsonan kosong. Kalau ditaruh di depan, dia nggak dibaca. Tapi kalau ditaruh di terakhir, di bawah, jadi konsonan terakhir, dia dibaca sebagai eng. Tips yang kedua, belajarlah dengan kreatif. Banyak orang yang memulai dengan pertanyaan, metode belajar apa sih yang paling bagus? Nah, mungkin ada yang ngomong buku, ada yang ngomong internet, YouTube, tutorial ini, tutorial itu, website ini, website itu. Ngeles sama si guru ini, ngeles di website ini. Banyak banget tempat yang kalian bisa mulai, dan kalau kalian tanya aku jawabannya apa, ya menurut gua semuanya klise banget ya, kayak so keren gitu ya semuanya. Tapi sebenarnya sama aja, kalian mau mulai dari mana aja. Mulailah dari tempat yang kalian punya akses mudah dan kalian tertarik. Kalian boleh banget mulai dari buku, itu mungkin akan mengajari fondasi kalian dengan baik. Kalian boleh mulai dari website atau tutorial-tutorial YouTube, itu mungkin akan lebih mudah dan lebih memotivasi kalian. Tapi intinya yang paling penting adalah ketika kalian belajar, yang kalian harus fokuskan adalah exposure. Yaitu seberapa banyak kalian terbuka dalam keseharian kalian ke bahasa ini. Nah, itu alasannya kenapa misalnya orang mau pergi jauh-jauh ke Korea, ke Jepang, ke Belanda untuk belajar bahasanya. Apakah karena sekolahnya punya guru yang ngajarnya efektif banget? Atau apakah sekolahnya punya rahasia gimana cara cepat belajar bahasa mereka? Jawabannya enggak. Apa mereka pergi adalah karena mereka ketika mereka pergi, keseharian mereka berubah. Mereka terekspos, yang tadinya mau beli barang ngomong pakai bahasa Indonesia, sekarang mau beli barang ngomong pakai bahasa Korea. Yang tadinya setel TV munculnya sinetron, sekarang setel TV munculnya K-drama tanpa subtitle.
Nah, keseharian mereka ini berubah dan itu yang kalian harus lakukan ketika kalian mau belajar sebuah bahasa. Ubahlah keseharian kalian sehingga kalian lebih terekspos dengan bahasa Korea dalam hal ini. Misalnya, ubahlah settingan ponsel kalian ke bahasa Korea, UI desktop kalian ubah ke bahasa Korea. Mulailah coba nonton-nonton video YouTube mungkin dengan subtitle Korea. Dan ketika kalian melakukan ini dengan aktif, otak kalian itu akan lebih bekerja dan kalian akan menangkap hal-hal ini lebih mudah. Kalau bahkan kalian lebih niat, misalnya kayak gue dulu untuk memaksa diri gue belajar, ketika gue nonton video-video YouTube dalam bahasa Korea, ada hal yang tidak gue mengerti, gue nge-pause, gue buka tab baru, dan gue terjemahkan hal-hal apa yang gue nggak mengerti, lalu gue catat di buku. Nah itu sih kalau kalian niat banget ya, dan kalian ingin cepet banget. Tapi ya pada dasarnya kalian harus aja konsumsi media-media berbahasa Korea ini. Dan ini tuh gampang banget apalagi di zaman social media kayak sekarang. Kalian bisa cek Instagram, Facebook, Netflix, YouTube, dan banyak banget. Bahkan webtoon kalau kalian mau coba. Atau baca novel dongeng Korea misalnya kalau kalian tertarik. Tips ketiga. Ini tips klise banget, tapi tipsnya adalah jangan berhenti. Gue pribadi sempat down karena kayak merasa bahasa Korea gue stagnan. Setelah belajar setahun 2 tahun kayaknya nggak makin bagus. Gimana caranya gue bisa kayak sampai level dimana orang lancar banget. Gue mikir kembali bahwa gue belajar bahasa Indonesia aja sampai sekarang yang masih belepotan gini udah 20 tahun lebih gitu. Dan masih ngomongnya masih ngaco-ngaco, masih berantakan. Dan itu pun sama buat kalian gitu. Kalian kalau capek belajar, istirahatlah boleh. Misalnya gue kasih contoh, ini bar motivasi kalian, atau gue lah bar motivasi gue. Ketika gue belajar, gue mengeluarkan effort baca buku, nonton tutorial, itu tuh menurunkan motivasi gue untuk belajar bahasa Korea. Tapi ketika gue selesai, gue istirahat, gue nonton video tutorial Korea, video bahasa Korea, apapun yang berbau Korea, lalu gue mengerti tanpa harus fokus ataupun harus menerjemahkan, itu tuh sebuah kepuasan pribadi yang gak bisa di-describe dengan kata-kata. Dan itu tuh hal-hal kayak gitu tuh yang membuat motivasi kita bisa naik lagi. Atau enggak kalau misalnya kita lagi scrolling Instagram, follow artis favorit kita, dia nge-post foto, dia nulis caption dalam bahasa Korea, kita tuh bisa ngerti. Itu tuh kayak senangnya tuh senang banget. Dan kalian gak bakal ngerti kalau kalian belum cobain gitu. Itu kayak, wih keren juga gue bisa ngerti mereka ngomong apa. Kayak relationship-nya tuh lebih dekat gitu atau gimana gitu, gak tahu sih. Oh kalian boleh juga install aplikasi kayak Naver Dictionary atau Papago, dua-duanya dari Naver. Itu aplikasi kamus dan juga aplikasi penerjemah yang menurut gue lebih detail dan lebih lebih akurat daripada Mbah Google. Ini nggak disponsor dan nggak mungkin juga mereka company gede nge-sponsor gue yang segini. Jadi kalian bantu gue, subscribe gue biar gue satu hari bisa sponsor mereka. Itu aja sih video buat hari ini. Komen di bawah kalau kalian mau coba mulai belajar bahasa Korea. Gue pengen tahu perkembangan kalian. Atau mungkin kalian punya metode-metode lain. Atau kalau kalian mau diskusi apapun pertanyaan, boleh di bawah juga di komen atau nggak DM gue di Instagram gue @terumen. Sama kayak YouTube gue. Dan thank you buat nonton. Like video ini kalau berguna buat kalian. Boleh dislike kalau ini nggak berguna. Dan I'll see you in the next video. Bye-bye.